Selamat sore anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Benedikta de Natalia Kemba atau kalian bisa panggil Ibu Lia. Di sini Ibu mahasiswa PLP dari Universitas Borneo Tarakan. Ibu di sini adalah anak bimbingan dari Ibu Sari Handayani dalam mata pelajaran IPA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi bab 2 mengenai gerak dan gaya. Yang pertama, gerak pada benda. Adapun pengertian gerak yaitu suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Terdapat banyak benda yang bergerak, misalnya sepeda berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mobil melaju di jalan raya, kereta melintas di stasiun, dan pesawat yang lepas landas dari bandara. Nah, benda-benda tersebutlah yang dikatakan bergerak karena mengalami perubahan kedudukan benda. Adapun sebagai contoh lain yaitu seorang penumpang mobil dikatakan diam jika mobil dianggap sebagai titik acuan. Namun, jika jalan dianggap sebagai titik acuan, maka penumpang tersebut dikatakan bergerak terhadap jalan. Lalu ada jarak dan perpindahan, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arahnya. Nah, adapun contohnya, seorang siswa berjalan ke arah timur sejauh 5 meter, lalu berbalik arah berjalan ke barat sejauh 3 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan siswa tersebut. Untuk penyelesaian soalnya, jarak sama dengan panjang lintasan, yaitu 5 meter ditambah 3 meter, sama dengan 8 meter. Untuk perpindahannya, 5 meter dikurang 3 meter sama dengan 2 meter dengan arah ke timur. Lanjut ke kekelajuan dan kecepatan, di mana laju atau kekelajuan ini merupakan jarak yang ditempuh suatu benda tiap suhu satu waktu secara matematis. Dirumuskan, nah ini ada rumusnya, ada juga keterangannya, kalian bisa lihat di PPT. Adapun contoh soalnya, temanmu bersepeda bergerak menempuh jarak 180 meter, membutuhkan waktu 30 second. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui S sama dengan 180 meter, T sama dengan 30 second. Yang ditanyakan adalah V sama dengan S per T. 180 meter per 30 second sama dengan 6 meter per second. Lanjut ke gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan yang tetap. Nah, di sini ada rumusnya juga dan ada keterangannya, kalian bisa lihat di PPT. Kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat GLBB, adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatannya mengalami perubahan secara teratur setiap second. GLBB ini dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama ada GLBB dipercepat, yaitu gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contohnya, buah jatuh dari pohonnya.
Nah, nilai percepatannya itu bernilai positif. Lalu ada GLBB diperlambat. Nah, ini gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin berkurang. Contohnya, benda dilempar ke atas. Nah, itu memiliki nilai percepatan yang negatif. Kita masuk ke gaya, di mana gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda berubah bentuk, posisi, kecepatan, berubah panjang atau volume, dan juga berubah arah. Nah, yang disimbolkan dengan huruf F atau singkatan dari force. Nah, untuk gaya ini sendiri memiliki jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Di mana gaya sentuh itu gaya yang bekerja pada suatu benda melalui sentuhan pada permukaan benda. Sedangkan gaya tak sentuh, gaya yang bekerja tanpa melalui sentuhan pada permukaan benda. Lalu ada resultan gaya. Gaya dalam fisika yang termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah sehingga gaya dapat dituliskan dalam bentuk diagram vektor berupa anak dengan ketentuan panjang anak panah melukiskan besarnya gaya. Arah anak panah merupakan arah gaya dan pangkal anak panah merupakan titik tangkap gaya. Nah, di bawah ini ada rumusnya, nah kalian bisa lihat sendiri. Kita lanjut. Adapun gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada gaya berat, yaitu gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Maka massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda, dan massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung di dalam suatu benda. Nah, di sini ada rumusnya dan ada keterangannya. Lalu yang kedua itu ada gaya normal, yaitu gaya sentuhan yang timbul akibat sentuhan dua benda. Dan ada gaya gesek. Gaya gesek yang selalu memiliki arah yang berlawanan dengan gaya atau gerak benda. Lanjut, kita masuk ke hukum Newton. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini adalah rumus dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Di mana hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka kecepatan benda tetap atau benda tersebut diam. Nah, ini ada rumusnya. Lalu hukum Newton kedua, jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut memiliki percepatan tertentu. Ini rumusnya juga di bawah. Lalu hukum Newton ketiga, gaya dari benda 1 terhadap benda 2 akan sama dengan gaya yang bekerja dari benda 2 ke benda 1 dari arah yang berlawanan. Nah, ini juga ada rumusnya. Itu tadi materinya ya anak-anak. Kalian bisa ulangi lagi videonya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat semua. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan semangat terus belajarnya.